Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, sejarah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di Indonesia yang dulunya disebut dengan Nusantara, kebanyakan adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Indonesia pada zaman dahulu merupakan bukanlah negara yang menganut sistem demokrasi. Nusantara atau Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Kerajaan-kerajaan besar dahulu kala banyak terdapat di Nusantara, seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar di Indonesia pada waktu itu. Ada beberapa kerajaan yang bercorak dengan Hindu dan Buddha. Di Nusantara tidak hanya kerajaan Hindu-Buddha saja, melainkan ada juga yang berdiri dari kerajaan Islam. Tentu saja kerajaan Islam pertama memiliki sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, kita akan jelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sesungguhnya Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam dibawa oleh seorang pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Pada zaman tersebut, Islam masih menjadi agama yang masih minoritas di Indonesia. Tidak ada yang menganut agama Islam karena masih menjadi suatu hal yang baru. Pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi, agama Islam disebar dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan pada abad ke-13 Masehi lah orang-orang Indonesia mulai mengenal dan memeluk agama Islam. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat yang berperan di dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pertama kali. Penyebaran agama Islam tersebut dimulai daerah-daerah pusat perdagangan seperti pelabuhan-pelabuhan yang dekat dengan pesisir. Oleh karena itu, pengaruh Islam di Indonesia mulai menguat. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Anggapan bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia ternyata keliru. Di dalam banyak literatur sejarah disebutkan bahwa Kesultanan Islam pertama dan tertua di Indonesia ialah Kerajaan Perlak. Dalam buku-buku pelajaran di sekolah disebut kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Namun, faktanya Perlak lebih dulu eksis daripada Samudra Pasai. Kerajaan Perlak berdiri tahun 840 sampai 1292 Masehi. Sedangkan Kerajaan Samudra Pasai yang sama-sama berada di Aceh berdiri tahun 1267 dan kerajaan ini akhirnya lenyap tahun 1521 Masehi. Kesultanan Perlak atau Kerajaan Perlak diyakini para ahli sejarah merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di wilayah Aceh Timur. Perlak merupakan suatu daerah yang banyak ditumbuhi kayu atau berasal dari kata Peu-Reulak. Kesultanan ini muncul pada abad ke-9 dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama. Di antaranya adalah naskah Ithar al-Haq karya Abu Ishaq Makaroni, naskah Tazkirah Tabat Jumu Sultan As-Salatin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah al-Asyi, dan naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai karya Sayyid Abdullah Ibnu Sayyid Habib Syaifuddin. Sejarah berdirinya Kesultanan Perlak. Nama Perlak diambil dari kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin ramai di Selat Malaka, maka para pedagang pun menyebut negeri Perlak sebagai Bandar Perlak. Kitab Nagara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Parlak. Sementara Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama negeri Virlich. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di wilayah Perlak telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sederhana bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini bergelar Meurah yang berarti Maharaja. Perlak semakin berkembang ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Putri dari Pangeran Salman kemudian menikah dengan Muhammad Ja'far Shodiq, seorang pendakwah dari negeri Arab yang nantinya akan menurunkan pendiri Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Berdasarkan naskah Ithar al-Haq, sekitar tahun 790 Masehi,
sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak, dan kapal tersebut membawa 100 juru dakwah yang dipimpin oleh nahkoda dari Kekhalifahan Abbasiyah. Kapal itu datang dari Teluk Kambai, Gujarat, dan berlabuh di Bandar Perlak. Salah satu seorang pendakwah itu bernama Ali ibnu Muhammad Ja'far Shadiq. Ia adalah seorang muslim Syiah yang melakukan pemberontakan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Namun, usahanya itu menemui kegagalan. Alhasil, ia diperintahkan untuk berdakwah keluar dari negeri Arab sebagai hukumannya. Setelah beberapa waktu berdakwah di Bandar Perlak, Ali ibnu Muhammad Ja'far Shadiq menikah dengan putri istana Perlak. Putra pertama hasil dari pernikahan itu bernama Syed Maulana Abdul Az Syiah.